saya Wajan Zaratisa dengan NIM 2413016006. Saya akan mengerjakan soal triturasi nomor 2. Halo, saya Amanatul Mufarida dengan NIM 2413016026. Saya akan mengerjakan triturasi nomor 1. Halo, perkenalkan nama saya Talita Julia Waleleng dengan NIM 2413016034. Saya akan mengerjakan soal larutan stok nomor 1. Hai, nama saya Aditya Putra Pratama dengan NIM 2413016040. Saya sebagai videografer. Halo, nama saya Danis Nazrin dengan NIM 2413016050. Di sini saya sebagai pemateri soal larutan stok nomor 2. Halo, saya Syifa Nabila Herdinata sebagai pemateri aligasi nomor 1. Halo, saya Nafsa Putri Zakia dengan NIM 2413016068. Di sini saya sebagai editor. Halo, nama saya Novel Ahmad Ristian dengan NIM 2413016078. Saya akan mengerjakan soal pengenceran nomor 3. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Latifah Rahmi dengan NIM 2413016080 dan saya akan mengerjakan soal pengenceran nomor 1. Dan kami dari kelompok 2. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi larutan stok nomor 1 yang dimana diketahui konsentrasi larutan stoknya 1 dibagi 5.000 berat per volume, yang berarti 1 gram zat dalam 5.000 ml atau setara dengan 0,02% berat per volume, di mana rasionya dirubah ke persen. 1 dibagi 5.000 dikali 100 sama dengan 0,02%. Kemudian volume akhirnya diketahui 3 liter atau setara dengan 3.000 ml. Kemudian konsentrasi larutan akhirnya itu 0,05%. Kemudian yang ditanya berapa mililiter larutan stok yang dibutuhkan. Kemudian kita di sini menggunakan rumus pengenceran, di mana C1 dikali P1 sama dengan C2 kali P2. Terus dimasukkan nilainya 0,02% dikali P1 sama dengan 0,05% dikali 3.000 ml, di mana P1-nya sama dengan 0,05% dikali 3.000 ml dibagi 0,02%. Kemudian karena ini sama-sama persen, coret, jadi hasilnya itu 150 ml dibagi 0,02 sama dengan 7.500 ml. Soal selanjutnya adalah pada subbab aligasi, di mana kita untuk menyelesaikan soal ini kita perlu memahami bahwa kita sedang mencampur 3 sal yang masing-masing mengandung zinc oksida dalam kadar yang berbeda. Sal pertama mengandung sebanyak 250 gram dan 10% zinc oksida, sal kedua sebanyak 50 gram mengandung 20%, dan sal ketiga sebanyak 100 gram mengandung 5%. Langkah pertama adalah menghitung total berat sal yang dicampur, yaitu 250 ditambah 50 ditambah 100 sama dengan 400 gram. Kemudian kita hitung jumlah zinc oksida yang terkandung dalam masing-masing sal. Dari sal pertama terdapat 10% dari 250 gram yaitu 25 gram. Sal kedua sebanyak 20% dari 50 gram sama dengan 10 gram. Sal ketiga 5% dari 100 gram sama dengan 5 gram. Jadi ini kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan total 40 gram. Terakhir kita cari persentase dari zinc oksida ini dengan membandingkan jumlah zinc oksida terhadap total berat salep, yaitu 40 dibagi 400 dikali 100%, dan hasilnya adalah 10% zinc oksida. Jadi teman-teman, di sini ada soal berapa gram triturasi 1:10 yang diperlukan untuk memperoleh 30 mg obat. Sebelum itu kita ubah terlebih dahulu 30 mg ini ke gram. 30 mg ini kita bagi dengan 1000, hasilnya 0,03 gram. Nah, kenapa bisa dibagi 1000? Karena dari gram ini, dari miligram, maksudnya dari miligram ini naik 3, 1, 2, 3, artinya itu dibagi dengan 1000. Selanjutnya, dalam 1 gram triturasi ini, perbandingannya 1:10, di mana 1:10 itu artinya terdapat 10% zat aktif dalam 100% campuran obat. Nah, di mana itu tuh mengandung 0,1
Kemudian kita hitung jumlah titrasi ini dengan rumus dosis obat yang diperlukan dibagi dengan konsentrasi. Nah, dosis obat yang diperlukan itu adalah 0,03 gram dan konsentrasinya adalah 0,1 gram. Jadi ini dibagi dan menghasilkan 0,3 gram triturasi. Ketika kita ingin mengubah gram ke miligram itu tinggal dikali ya teman-teman, tinggal dikali dengan 1000. Jadi 0,3 gram ini dikali dengan 1000 hasilnya 300 mg triturasi. Baik, untuk soal selanjutnya nomor 3, berapa gram salep benzofen 10% dan berapa gram basis yang harus digunakan untuk menyiapkan 3 pon salep benzofen 2,5%. Jadi cara mencarinya ada 4 tahap. Langkah pertama yaitu mengubah dari 1 pon menjadi gram, yaitu 1 pon sama dengan 453,59 gram. Karena kita akan mencari 3 pon, maka 3 dikali 453,59 gram sama dengan 1360,77 gram. Selanjutnya kita menghitung garam benzofen yang dibutuhkan pada salep 2,5% dengan rumus 2,5% dikali 1360,77 gram menghasilkan 34,02 gram. Selanjutnya langkah ketiga menghitung gram salep 10% yang mengandung 34,02 gram benzofen dengan cara salep 10% mengandung 10 gram benzofen per 100 gram salep. Jadi gram salep 10% sama dengan 34,02 gram dikali 100 dibagi 10 menghasilkan 340,2 gram. Langkah yang terakhir atau langkah keempat yaitu menghitung gram basis yang harus ditambahkan. Gram basis sama dengan total berat salep dikurangi berat salep 10% menghasilkan 1360 dikurangi 77 gram dikurangi 340,2 gram sama dengan 1020,57 gram. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal pengenceran nomor 1. Nah, jadi soalnya jika suatu sirup yang mengandung sukrosa 65% berat per volume diuapkan menjadi 75% volumenya, berapa persen sukrosa yang akan terkandung dalam sirup? Nah, diketahui konsentrasi awal sukrosa sama dengan 65% berat per volume. Volume sirup diuapkan menjadi 75% dari volume awal. Jadi, volume akhir sama dengan 75% dikali sama volume awalnya. Ditanya, berapa persen sukrosa yang terkandung dalam sirup? Jawabnya, misalkan volume sirup awal sama dengan 100 ml, maka massa volume akhir sama dengan 75% dikali 100 ml. Berarti 75 per 100 dikali 100 ml sama dengan 75 ml. Lalu kita hitung massa sukrosa awalnya. Konsentrasi 65% berat per volume berarti 65 gram sukrosa dalam 100 ml larutan. Jadi massa sukrosa sama dengan 65 gram. Massa sukrosa di sini nggak diuapkan, jadinya tetap sama. Lalu hitung konsentrasi sukrosa akhir. Konsentrasi akhir sama dengan massa sukrosa dibagi volume akhir dikali sama 100%. Nah, kita masukkan massa sukrosa sama dengan 65 gram dibagi 75 ml dikali 100%. Hasilnya 0,8667 gram per mili dikali 100%. Maka hasilnya sama dengan 86,67% berat per volume. Jadi setelah volume sirup diuapkan menjadi 75%, konsentrasi sukrosa berubah menjadi 86,67% berat per volume. Lanjut ke soal larutan stok nomor 2. Berapa mililiter larutan natrium hipoklorit 6,25% BFT yang digunakan untuk membuat 6000 ml larutan natrium hipoklorit 1% BFT. Nah, di sini sudah diketahui konsentrasi awalnya adalah 6,25%, konsentrasi akhirnya 1%, dan volume akhirnya 6000 ml. Yang ditanya adalah volume awal atau volume dari larutan natrium hipoklorit 6,25%. Nah, di sini caranya menggunakan rumus pengenceran, yaitu konsentrasi awal dikali volume awal sama dengan konsentrasi akhir dikali volume akhir. Nah, di sini konsentrasi awalnya adalah 6,25 dikali dengan volume awal sama dengan 1 dikali 6000 ml. Lanjut V1 sama dengan 6000 ml dibagi 6,25 sama dengan 960 ml. Jadi volume awalnya adalah 960 ml. Soal selanjutnya adalah berapa mililiter indeks yang dibuat untuk melakukan 150 mg triturasi
mikroretamin hidroklorida 1:10 dalam air untuk menghasilkan injeksi 5 mili diperlukan untuk menghasilkan 5 mg mikroretamin hidroklorida. Pertama, dari soal diketahui jumlah triturasinya adalah 150 mg. Lalu perbandingan triturasinya adalah 1:10, di mana maksud dari perbandingan 1:10 adalah terdapat 10% zat aktifnya, yaitu setara dengan 0,1. Lalu volume total larutannya adalah 5 mili dan dosis yang diinginkan dari soal tersebut adalah 5 mg mikroretamin hidroklorida. Yang ditanyakan adalah berapa mililiter larutan yang mengandung 5 mg mikroretamin. Terdapat 3 langkah. Yang pertama, kita bisa menghitung jumlah zat aktif dalam 150 mg triturasi dengan mengalihkan 150 mg dikali 0,1 yaitu 15 mg zat aktif. Lalu dilanjutkan dengan menghitung konsentrasi larutannya, yaitu 15 mg dibagi 5 mili yaitu 3 mg per mili. Selanjutnya adalah menghitung volume yang dibutuhkan untuk mendapatkan 5 mg, yaitu dengan membagi 5 mg dengan 3 mg per mili dan mendapatkan 1,67 mili.